Banjar kecil di pinggir kota itu dulu hanya dikenal karena satu hal, tenang. Jalan tanahnya sepi selepas maghrib. Suara jangkrik lebih dominan daripada kendaraan. Namun ketenangan itu retak oleh satu nama preman kampung bernama Yana. Dalam catatan warga, Yana bukan sekedar pemuda bermasalah. Ia adalah ancaman yang tumbuh di tengah mereka. Memalak, mencuri, mabuk, dan tenggelam dalam narkotika. Semuanya dilakukan tanpa rasa takut. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan keluarganya sendiri memilih diam, menanggung malu yang perlahan berubah menjadi keputusasaan. Hingga suatu malam, semuanya berakhir. Atau tidaknya, terlihat seperti berakhir. Peristiwa itu terjadi cepat, tapi brutal. Seorang gadis berkebutuhan khusus ditemukan dalam kondisi ketakutan di sebuah rumah kosong, dan Yana ada di dalam sana. Kemudian, sebelum siapapun sempat berpikir jernih, ada amarah warga yang meledak. Masa datang tanpa kendali. Yana diseret keluar, dipukul, ditendang, dihantam berulang kali hingga tubuhnya jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Tidak ada yang menghitung berapa luka yang ia terima. Namun beberapa saksi menyebutkan wajahnya tidak lagi berbentuk seperti manusia saat semuanya selesai. Dan justru disitulah cerita dimulai. Jenazah Yana tidak langsung dimakamkan dengan layak. Penolakan datang dari berbagai arah. Warga tidak ingin ia dimakamkan di sana karena aib. Bahkan keluarga yang tak sanggup menghadapi kenyataan. Tubuh itu dimakamkan dengan tergesa-gesa. Tanpa doa yang cukup, tanpa penghormatan, dan tidak layak. Seolah desa itu ingin segera menutup lembaran gelap tersebut. Namun malam pertama setelah pemakaman, sesuatu muncul. Seorang warga yang tinggal dekat kuburan mengaku terbangun karena suara aneh. Bukan suara hewan, bukan pula suara langkah manusia. Suara itu seperti sesuatu yang diseret, pelan, berat, dan basah. Ia mengintip dari balik jendela. Di bawah cahaya bulan yang bulat, ia melihat sosok yang berdiri di dekat pagar. Tubuhnya miring, kepalanya tidak tegak, dan ketika sosok itu bergerak mendekat, ia sadar wajah itu hancur, seperti daging yang pernah dihantam berkali-kali, lalu dipaksakan menyatu kembali. Hari-hari berikutnya, laporan penampakan mulai bermunculan. Seorang ibu melihat bayangan berdiri di dapurnya saat tengah malam. Ketika ia menoleh, sosok itu sudah ada di belakangnya. Diam, terlalu dekat dengan bau yang menusuk. Kemudian, cerita lain juga bermunculan. Seorang remaja mengaku dikejar saat pulang malam. Ia mendengar langkah di belakangnya, tapi bukan langkah biasa. Lebih seperti kaki yang diseret, disertai suara nafas berat yang patah-patah. Saat ia menoleh, Yana ada di sana. Berjalan tidak lurus, satu kaki seperti tidak berfungsi, tangannya menggantung aneh, dan matanya terbuka lebar, tapi kosong. Memasuki minggu kedua, teror menjadi lebih nyata. Beberapa warga melihatnya berdiri di persimpangan jalan, tepat di bawah lampu yang berkedip. Setiap kali lampu itu menyala, sosok itu terlihat jelas. Kulitnya gelap kebiruan, seperti membusuk. Rahangnya miring seolah pernah retak. Dan bagian wajahnya seperti ada yang hilang, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Namun saat lampu itu mati, ia mendekat. Dan warga tersebut berhasil
berhasil menyelamatkan diri karena ia sudah terlanjur jatuh pingsan. Sehingga ia tidak perlu berlama-lama melihat kengerian yang terjadi saat itu. Kesaksian paling mengerikan datang dari seorang pria parubaya yang mengaku melihat Yana di dalam rumahnya sendiri. Ia terbangun karena suara tetesan air, dan saat mengikuti suara itu ke ruang tengah, ia menemukan genangan kecil di lantai. Bukan air biasa, lebih kental, lebih gelap. Dan ketika ia mengangkat kepala, Yana berdiri tepat di depannya dengan tubuh basah, seolah baru saja dia keluar dari tanah. Dan dari mulutnya keluar cairan hitam yang menetes perlahan. Pria itu bersumpah, sebelum hilang, Yana mencoba berbicara. Namun yang keluar hanyalah suara seperti gelembung yang pecah di dalam tenggorokan. Dan teror itu pun berlangsung selama beberapa hari ke depan. Tidak pernah benar-benar menyerang, tapi selalu muncul cukup dekat untuk membuat siapapun merasa mereka berikutnya. Orang tua Yana hanya bisa diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada penolakan. Mereka menerima semuanya sebagai konsekuensi dari hidup yang telah dijalani oleh anak mereka. Hingga akhirnya pada hari ke-40, semua warga bersepakat untuk mengambil sebuah keputusan. Jenazah Yana kembali digali. Untuk pertama kalinya, ia diperlakukan seperti manusia. Dibersihkan, didoakan, dan dimakamkan dengan layak. Tidak ada lagi kemarahan, hanya sunyi dan rasa bersalah yang menggantung di udara. Sejak hari itu, penampakan berhenti. Tidak ada lagi sosok di jalan, tidak ada lagi langkah yang diseret, dan tidak ada lagi wajah yang hancur yang muncul di balik jendela. Namun satu hal tetap tersisa. Beberapa warga mengaku pada malam-malam tertentu saat angin benar-benar berhenti dan desa menjadi terlalu sunyi, mereka masih mencium bau tanah yang bercampur sesuatu yang membusuk. Dan dalam keheningan itu ada satu perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah sesuatu pernah kembali dari kematian dan tahu persis di mana mereka tinggal.